Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, jangan lupa kalian harus melakukan perilaku hidup sehat dan bersih dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kalian meskipun belajar dari rumah, kalian tetap semangat ya anak-anak, belajar dan berkarya. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang pertama. Ayo, simak baik-baik. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati, anak-anak. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, hewan, ya. Tampak pada gambar ini ada matahari, ada air, ada tumbuhan, ya. Nah, semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi, ya. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari bersama. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruangan UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Ya, energi tubuh kita diperoleh dari makanan yang kita makan, kita konsumsi ya anak-anak. Dulu semester 1 sudah dijelaskan juga makanan sehat 5 sempurna, masih ingat? Nah, matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Seperti tampak pada gambar ya. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari fotosintesis dihasilkan oksigen ya anak-anak. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup dan makhluk hidup. Nah, ini Bu Titin tayangkan gambar proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Ya, proses fotosintesis tumbuhan akan terkena energi matahari. Ya, seperti ini, ada panahnya ini pada gambar. Lalu tumbuhan menyerap udara namanya karbon dioksida dan menyerap air. Air akan dibawa ke daun. Daun ini nanti akan terjadi fotosintesis atau pengelolaan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan
akan menghasilkan udara yang bersih ya. Udara yang bersih ya anak-anak, dan dihirup oleh makhluk hidup yaitu oksigen, dan menghasilkan untuk tumbuhan itu sendiri. Dan cadangan makanan bisa disimpan dalam buah ya, akar seperti singkong itu di akar ya, wortel, dan di dalam batang dan daun. Jadi proses fotosintesis tumbuhan akan terkena energi matahari, tumbuhan menyerap udara, namanya karbon dioksida ya ini, dan menyerap air akan dibawa ke daun. Daun itu nanti ya akan terjadinya proses fotosintesis pengelolaan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan akan menghasilkan udara ya yang juga bersih ini dan dihirup yaitu oksigen, dan menghasilkan untuk tumbuhan itu sendiri, dan cadangan makanan bisa disimpan dalam buah, akar yang disimpan dalam akar itu contohnya seperti singkong, wortel, dan di dalam batang dan daun. Itu sekilas Bu Titin jelaskan proses fotosintesisnya ya. Selain membantu proses fotosintesis anak-anak, sinar matahari itu juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau kita kenal dengan PLTS ya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Ini ya, ini tampak pada gambar ya. Ini melalui sel surya ya, tenaga pembangkit listrik tenaga surya ini. Sel surya nanti ya diolah, ada alatnya, bisa untuk pembangkit listrik ya, tenaga surya. Nah, tulislah informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Tadi paragraf pertamanya apa, anak-anak? Ini tentang apa? Paragraf pertama ingat ya. Ini namanya paragraf pertama. Bu Titin pernah menjelaskan pada semester 1. Ini paragraf kedua ya. Satu paragraf ini namanya. Nah, ini satu paragraf sampai titik. Bawahnya ini ini nama paragraf kedua ya. Nah, jadi paragraf pertama itu yang ini ya, anak-anak, yang ini. Mulai semua benda sampai energi ini. Nah, tadi pertanyaannya apa? Tulislah informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Jadi paragraf pertama tadi tentang apa, anak-anak? Bu Titin bantu ini. Informasi tentang sumber energi ya, ada pada paragraf pertama tadi ya. Nah, kalau paragraf kedua, paragraf keberapa terdapat informasi tentang sumber energi? Jadi kalian bisa melihat ya, pada bacaan ini tadi. Nah, sumber energi pada paragraf berapa ini? Nah, bisa kan? Nah, nomor 3, apa manfaat energi matahari? Panas matahari, tuliskan 3 contoh. Mudah kan? Manfaat energi panas matahari, 3 contohnya. Lalu yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Ya, tadi Bu Titin sudah jelaskan. Nah, nanti ini kalian kerjakan langsung jawabannya saja pada buku tugas tematik ya. 5. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Tadi apa? Ada kan? Sudah dijelaskan? Ya, yang tugas pertama itu nanti anak-anak ya. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Seperti tampak pada gambar ya. Ini matahari, ini kapas, ini kaca pembesar. Siti memegang kaca pembesarnya ya, di atas kapas ini. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Nah, pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar ya. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu ya, anak-anak. Nah, ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat, anak-anak. Perhatikan gambar berikut.
beri tanda centang seperti huruf V ini centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Berikan tanda silang X ini untuk kegiatan yang lebih singkat. Ini nanti tugasnya jika ini Bu Titin bantu nomor 1. Ini enggak usah digambar langsung yang pertama 1 sedang memasak langsung gitu saja. Nomor 2 lalu yang sebelahnya gambar memakai baju. Nah, jadi kalau ini sedang memasak dan memakai baju, yang lebih lama yang mana? Jelas yang memasak ya anak, yang lebih singkat mana? Yang memakai baju, jadi yang X. Nomor 2 nanti kalian kerjakan ya. Ini gambar minum, ini gambar sedang mandi ya. Nanti yang membutuhkan lama yang mana, yang sedikit mana. Ini yang membuat teh, ini mencuci pakaian. Ini tidur, ini menggosok gigi. Nanti yang lebih singkat, lebih lama mana? Makan, ini menyisir. Nah, tugasnya untuk hari ini yang pertama tadi Bu Titin ulangi supaya kalian tidak bingung. Tulislah ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Tulislah informasi yang terdapat pada paragraf pertama tadi. Ini sudah Bu Titin bantu tentang sumber energi tadi ya. Ini nomor 1 sudah Bu Titin bantu. Nanti nomor 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan. Lalu tugas kedua ini nanti kalian beri tanda centang untuk kegiatan waktu yang lama, silang untuk waktu yang singkat. Itu ya anak-anak untuk tugasnya hari ini. Itu saja anak-anakku kelas 3 untuk tugasnya hari ini. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya pada grup WA atau langsung ke WA pribadi Bu Titin. Bu Titin akhiri, cukup sekian anak-anak. Kalian tetap semangat, tetap berdoa, belajar dan berkarya. Semoga kita dalam lindungan Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.